Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Bayu BP. Yang kali ini akan mengupas sedikit bincang-bincang tentang ternak. Yang kebetulan kali ini kami kedatangan tamu dari jauh sana, dari Karanganyar bagian utara khususnya, sangat jauh dari sini, dan dia merelakan untuk datang-datang jauh ke sini katanya dia mau belajar, padahal saya masih tak belajar. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe-nya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share agar gak ketinggalan video-video dari Bayu BP. Untuk langsung saja kita panggil untuk teman saya, monggo Mas. Terima kasih Mas Bayu. Ini tujuan ke sini mau apa Mas kira-kira? Tujuan saya jauh-jauh dari Karanganyar bagian utara sana, datang ke Jumantono tempatnya peternakannya Mas Bayu yang besar ini. Kecil Mas. Saya sebagai pemula ya Mas. Saya pengen belajar sih bagaimana cara berternak Mas. Apalagi kan saat-saat ini kan generasi muda sebagai tombak untuk apa itu namanya peternakan gitu loh Mas. Di sini saya juga masih tak belajar, berarti kita sama-sama belajar gitu aja ya Mas. Sharing gitu toh Mas. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang seputar peternakan, monggo Mas. Jadi yang ini saya pertanyakan Mas. Yang paling utama yang ingin saya tanyakan itu, kita itu kan sebagai generasi muda toh Mas. Nah, motivasi untuk beternak itu apa toh Mas? Untuk motivasi saya itu hanya 3 kata loh Mas. Mudah, beda, berbahaya Mas. Mudah, beda, berbahaya. Maksudnya gimana itu? Nah, untuk maksudnya itu dari kata per kata itu memiliki arti yang bagi saya bermakna gitu. Yang pertama, kita sebagai anak muda harus tampil beda. Maksudnya tampil beda itu kita harus tampil beda dari yang lain. Misal teman-teman kita belum terjun di dunia ternak, bekerjanya terusnya di perusahaan A, semua di perusahaan A, kita harus tampil beda dari yang lain, nggak boleh mengikuti. Kita usahakan tidak mengikuti teman kita yang ada di perusahaan tersebut, melainkan kita menjalani apa yang belum dikerjakan oleh teman-teman, sehingga tampil beda gitu aja. Untuk yang ketiga, berbahaya. Berbahaya di sini memiliki arti yang positif, jangan diartikan sebagai yang negatifnya Mas. Positif sini bisa diartikan berbahaya, tidak boleh berbahaya dalam hal-hal yang buruk. Maksudnya tidak boleh melanggar agama, tidak boleh melanggar peraturan pemerintah maupun negara kita yang di Indonesia ini, tidak boleh lah. Kita ambil yang positif aja. Jadi mungkin itu motivasi Mas Bayu itu mudah, berbeda, berbahaya. Jadi nanti biar saya itu belajar dari Mas Bayu gitu loh, bahwa ada kata motivasi itu, nanti saya bisa semangat lagi dalam beternak. Nah, kalaunya gini Mas, kan yang namanya pemuda itu kan masih bingung toh Mas. Ini mau ternak apa ya? Kambingnya jenisnya apa ya? Apa jenis PE, apa jenis Etawa, apa jenis Gembel lah. Kalau untuk pemula seperti saya nih Mas, itu cocoknya apa Mas? Kalau dari pengalaman Mas Bayu sendiri. Untuk mau beternak jenis kambing apa dah Mas? Kita sesuaikan kebutuhan pasar atau kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Kalau semisal di sekitar saya kebutuhannya untuk jenisnya kibas seperti yang ada di kandang saya ini, maka saya lebih condong ke kibas atau gembel. Sedangkan kalau di tempatnya Mas Hasim itu lebih ke PE apa Jawa Randu, itu sebaiknya lebih pelihara ke itu aja. Jadi Mas, kalau bisa kita sebagai peternak itu menyesuaikan mangsa pasar ya Mas? Mangsa pasar yang diminati masyarakat. Oh gitu, ya. Nah terus apa itu namanya, dalam beternak itu kan toh Mas, sebagai pemula kayak saya kan was-was toh. Nah ini nanti loro tambahnya piye, gimana kalau sakit misalnya ya Mas? Kalau sakit mencret itu gimana Mas? Kalau sakit mencret itu, kalau yang saya pernah coba itu pakai yang alami itu sepakai daun nangka Mas. Itu terlihat sepele tapi manfaatnya saya buktikan juga
luar biasa Mas, cepat gitu. Untuk yang kedua itu bisa menggunakan obat-obat yang khususnya ternak. Ya, untuk teman-teman bisa browsing lah di internet untuk obat mencret itu apa gitu. Jadi kalau pengalamannya Mas Bayu sebagai peternak Mas, yang sudah expert ya, itu Mas, dari apa tadi? Daun nangka. Itu kalau untuk mencret loh. Biasanya penyakitnya apa aja tuh Mas? Untuk penyakit itu macam-macam ya Mas. Kalau yang terjadi di kandang saya itu mencret itu tadi. Yang kedua nafsu makan berkurang. Yang ketiga belek. Kalau bahasa saya beleken gitu aja. Oh, beleken. Beleken itu berarti mata ya Mas? Iya, bagian mata. Oke. Dan untuk penanganannya untuk beleken itu ya kasih obat dewan lah, obat dewan khususnya untuk mata nggih. Untuk yang nafsu makan berkurang itu biasanya disebabkan oleh pergantian cuaca. Misal kemarau berganti menjadi penghujan itu dia berpengaruh siklusnya. Biasanya panas kan, terusan berubah menjadi dingin. Nah, itu bisa berpengaruh pada tubuh hewan dan menyebabkan nafsu makan berkurang. Gitu. Nah, ini kan kalau saya nih Mas sebagai pemula, misalnya nih udah beli kambing. Nah, terus metodenya seperti apa Mas kalau untuk pemula biasanya? Nah, metode itu tinggal kita aja pilih yang mana Mas. Kita suka yang mana, kita suka yang fattening monggo, kita suka breeding monggo. Kalau di tempat saya ini dua-duanya ada Mas, tapi yang lebih condong saya ke fattening karena saya lebih sukanya ke fattening karena fattening atau penggembungan nih Mas. Karena kita beli bakalan yang potensinya untuk cukup bagus lah. Kita beli terus kita rawat, kita gemukkan. Kalau saya pribadi itu nyawang atau lihat nih, lihat kambing itu gemuk itu sudah senang Mas. Makanya itu saya pilih ke fattening. Dan di sini saya mencoba breeding Mas, baru mencoba. Itu breeding saya cari yang indukan-indukan yang lumayan lah Mas. Lumayan untuk nantinya saya kembang biakan dan agar populasinya tidak punah gitu aja. Oh. Gitu lah. Kalau sedangkan metode sendiri ada berapa Mas? Nah, untuk metode sendiri itu ada 3 Mas. Oke. Fattening atau penggemukan. Yang tadi breeding atau pengembang biakan. Yang ketiga trading. Trading Mas? Nggih. Trading yang gimana? Nah, trading itu saya jelaskan nggih. Trading itu kita beli bakalan dari petani misalnya. Kita ambil sejak tiba di kandang. Nah, kita ambil dengan asumsikan harga 1.300.000. Dari harga 1.300.000 itu kita pelihara 1 minggu atau 2 minggu lah. Nah, itu ada yang beli dalam jangka waktu pendek, itu ada yang beli gitu aja. Kita jual dengan harga yang cukup fantastis, misalnya di atas 2 juta. Kalau si pembeli itu setuju, ya kita harga yang segitu aja. Oh ya. Kita dalam jangka waktu pendek itu kalau sudah memungkinkan ada laba, itu kita jual aja ya. Itu yang namanya trading. Masuk singgah di kandang sebentar lalu keluar lagi. Oh gitu. Nah, kalau saran Mas Bayu sebagai orang sudah expert atau sudah berkecimpung di dunia peternakan, kalau untuk pemula saya ini, kalau saran Mas Bayu lebih condong ke metode mana? Kalau dari saran saya itu lebih ke Mas, fattening aja Mas. Fattening itu berarti penggemukan. Iya, penggemukan, karena penggemukan kan hanya pada pakannya, pola pakannya yang cukup bagus. Nantinya kita istilahkan pada fattening itu kita selain hari raya Idul Adha ya Mas, di hari-hari yang lain istilahnya kita nabung aja Mas. Istilahkan kita nabung. Nah, istilah dudah tabungan. Tabungan itu pas hari raya. Pas hari raya kan hasil penjualan ya cukup meningkat. Itu Mas. Kalau saran dari saya. Tapi saya kembalikan ke Mas Hasim, lebih suka yang mana dulu nih? Oke Mas. Tadi ada yang lupa yang pengen saya tanyakan. Sebelum ke beli kambing itu kan pastinya harus punya kandangnya. Nah itu kandang yang bagus itu seperti apa Mas? Kandang yang bagus tentunya kan sekarang modelnya seperti yang di belakang, model panggung ya Mas. Oh ini namanya model panggung? Model panggung. Nah, untuk ketinggian sih, kalau ini kan ketinggian 1 meter, 80 sampai 1 meter. Untuk minimal ketinggian itu kalau bisa itu
minimal itu 60 cm Mas. Karena jarak kotoran sama hewan itu agar enggak terlalu dekat gitu. Dan memudahkan untuk membersihkannya gitu. Oke. Jadi alasan kenapa tinggi agar mudah gitu ya Mas. Nggih. Oh, lah mungkin bagi saya nih Mas, yang nggak bisa, yang belum bisa bangun kandang seperti ini, harus kandang yang sesuai itu gimana Mas? Standar dari peternakan. Untuk yang kandang yang sesuai itu kita manfaatkan bahan-bahan yang ada itu. Kita manfaatkan kayu-kayu yang bekas-bekas saja lah Mas. Kita susun agar supaya jadi teratak gini lah Mas. Supaya ya kelihatannya kuat gitu aja, bakoh gitu. Itu aja. Kalau nantinya kalau kita sudah mempunyai budget yang cukup, nanti kita bisa ganti yang lebih kokoh lagi. Oh, oke Mas. Kalau saya kan sebagai pemula nih, saya sering lihat di apa itu namanya channel-channel YouTube-nya orang lain. Itu ada perbandingan gini. Untuk alasnya itu lebih baik menggunakan yang cer atau pasir atau lemah gitu Mas. Ya, untuk cor atau pasir atau tanah itu Mas. Kalau cor itu kelebihannya satu Mas. Kotorannya langsung kering. Kering dan tidak bercampur dengan tanah langsung. Jadi kalau kita manfaatkan untuk pupuk itu benar-benar murni dari kotoran tersebut, enggak bercampur tanah. Kalau untuk yang di tanah itu kelebihannya ya air campur itu ya. Air kencingnya langsung menyerap gitu aja. Tuh. Oke Mas. Jadi yang pertama tadi pokoknya sebelum membeli kambing harus dilihatnya kandangnya. Terus metode beternaknya. Terus jenis kambingnya. Jenis itu kambing. Ya Mas. Nah, terus Mas, saya pengen tanya itu tentang resep resep pakannya. Resep pakan. Nah, saya ceritakan untuk yang pakan utama dulu ya Mas. Pakan utama untuk hewan ruminansia khususnya kambing maupun sapi itu tetap hijauan Mas. Hewan apa Mas tadi namanya? Ruminansia. Ruminansia itu hewan apa? Ruminansia itu meliputi kambing, sapi, kerbau, dan kuda Mas. Dari empat itu. Ruminansia. Oke. Dan yang ada di sini hanya kambing. Nah, pakan utamanya itu tetap Mas. Hijauan. Pakan utama tetap itu. Kita hijauan itu memanfaatkan dari alam Mas, dari rumput-rumput lapangan dan nandur itu Mas, menanam rumput odot. Odot Mas namanya. Odot sebenarnya pakcong itu sebenarnya bagus Mas. Kalau untuk tingkat protein itu tinggi pakcong Mas. Tapi saya lebih menggunakan odot karena lebih lunak gitu aja Mas. Untuk di kambing. Oke. Untuk itu yang hijauan ya Mas. Untuk yang cemburan itu saya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Misalnya kita menggunakan dedak dari padi niku nggih. Pasti di tempat-tempat panjenengan pasti ada nggih. Untuk yang kedua karena saya dekat dengan pabrik tahu. Saya manfaatkan itu dari limbahnya, ampas tahunya itu. Itu proteinnya cukup tinggi. Yang ketiga brand Polar itu Polar. Brand ini Polar itu ya. Jadi sebenarnya cukup bagus sih. Kalau ada kleci ya kita gunakan kleci, kalau ada kulit kedelai kita gunakan. Kleci itu apa? Kleci itu klecepan buah leci. Bukan, klecepan kulit delay Mas. Yang itu Mas. Yang warnanya transparan itu. Transparan itu. Terusan sebenarnya untuk limbah-limbah yang lain bisa dimanfaatkan Mas, seperti janggal jagung, kacang kulit tanah. Itu bisa dimanfaatkan. Mungkin yang kendalanya cuma satu Mas. Apa? Untuk menggilingnya itu kan itu butuh biaya yang cukup besar untuk penggilingannya itu. Bahkan bisa mencapai 5 juta. Nah, itu kendalanya peternak-peternak di situ Mas. Untuk penggilingannya yang nggak bisa. Oke. Jadi yang pertama tadi Mas, stepnya ini harus punya kandang dulu lah, harus punya halaman, terus harus pilih jenis metode dulu, terus jenis kambing, nah, terus tadi kan sudah sebutkan penyakit dan cara mengatasinya, dan yang terakhir tadi tentang resep komboran itu sudah. Nah nih Mas, biar saya termotivasi dengan Mas itu apa? Biar rasa beternak saya mungkin
selain saya lah penonton Mas juga biar bermotivasi agar beternak gitu loh Mas. Ya, ini saran aja ya Mas. Ini saran saya untuk khususnya untuk panjenengan yang mau berternak dan khususnya untuk peternak-peternak muda Indonesia itu pokoknya jangan patah semangat untuk beternaknya, jangan malu terutama jangan malu, jangan dengarkan orang kalau mengejek dia berterjun di dunia peternakan padahal dia peternakan itu kotor. Kita lihat dari sisi lain bahwa peternakan itu nggak kotor gitu aja dan bisa menghasilkan yang cukup tinggi gitu saja dan tetap konsisten aja Mas gitu. Oke. Jadi gitu ya Mas. Iya. Oke. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi? Insya Allah sudah Mas. Sudah. Sudah paham nanti. Ini langsung saya tutup aja ya Mas. Oh ya nggak apa-apa. Ya terima kasih untuk teman-teman, itu sekedar bincang-bincang tentang hewan ternak khususnya kambing ya. Ini tamu dari jauh sana. Terima kasih ya Mas Bayu. Merelakan untuk datang ke sini tujuannya untuk belajar. Padahal saya juga masih belajar dan kita masih sama-sama belajar gitu aja dari teman-teman juga. Sekian dari saya. Bila ada salah katanya, saya dan Mas Hasyim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi